Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, setiap harinya kita ada doa pagi yang dilakukan di frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Di malam harinya ada menara doa yang dilakukan setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 6 sore hingga jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan setiap hari Rabu jam 8 malam hingga jam 9 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Di hari Sabtunya ada ibadah anak Sabtu ceria. Ibadah anak Sabtu ceria ini terkhusus untuk anak-anak yang berusia 0 hingga 0 tahun sampai kelas 5 SD. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang memiliki putra-putri berusia 0 tahun hingga kelas 5 SD, bisa sama-sama mengajak putra-putrinya mengikuti ibadah Sabtu ceria setiap hari Sabtu jam 4 sore di Ruko GBI Kabar Baik. Khusus Bapak Ibu yang memiliki putra-putri dan berhalangan untuk hadir secara onsite, bisa mengajak putra-putrinya untuk hadir secara online ibadah Sabtu ceria setiap hari Sabtu jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Di malam harinya hari Sabtu, ada doa malam yang dilakukan secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik setiap hari Sabtu jam 7 malam. Di hari Minggunya kita akan sama-sama bertemu kembali di ibadah raya, sebab ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama dilakukan setiap hari Minggu jam 9 pagi beserta dengan ibadah Kids Community khusus anak-anak. Ibadah raya kedua dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang berhalangan untuk hadir ibadah secara onsite, bisa sama-sama mengikuti ibadah secara online setiap hari Minggu jam 1 siang di YouTube GBI Kabar Baik. Di sore harinya hari Minggu ada ibadah raya ketiga khusus remaja berusia 6 SD hingga kelas 3 SMP. Ibadah raya ketiga dilakukan setiap hari Minggu jam setengah 4 sore. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih semuanya, ada informasi selanjutnya yang akan saya sampaikan, yaitu ada pembinaan wanita bijak single. Ini adalah pembinaan wanita khusus wanita yang berusia 20 tahun ke atas dan belum menikah. Pembinaan wanita bijak single diadakan di tanggal 9, 16, dan 23 September setiap hari Sabtu di Ruko GBI Kabar Baik. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang ingin mendaftarkan diri untuk pembinaan wanita bijak single yang berusia 20 tahun ke atas dan belum menikah, bisa mendaftarkan dirinya atau registrasi ke Saudari Rosa. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Di akhir ibadah akan ada persembahan yang akan kita lakukan. Persembahan umum, persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Kabar Baik. Untuk persembahan benih iman, investasi iman untuk pembangunan rumah Tuhan Gate 2020 Camp Center bisa ditransfer ke rekening Deborah Asima Rohayani. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih semuanya, selamat memulai ibadah. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk sama-sama menerima hadirat Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir secara online yang lagi nonton rekaman ibadah pada pagi hari ini, saya sapa shalom. Apa kabar kita Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Yuk Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik, bahwasannya kasih setiamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus sebab kejadian kami selalu dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan perbuat dalam hidup kami dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan atas hidup kami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama datang ke hadirat-Nya Tuhan. Kami sama-sama mau datang ke tempat kudus-Nya Tuhan. Biar ada roh yang semangat, roh yang antusias untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk dipuji dan disembah. Tuhan layak untuk menerima segala pujian atas apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biar Tuhan yang pimpin ibadah
pada pagi hari ini Tuhan dari awal sampai akhir biar kerajaan Tuhan bertahta atas puji penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini ke tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar kita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan kalau kita akan bangkit sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Yuk boleh sama-sama tepuk tangan nih Bapak Ibu yuk. Boleh goyangin badannya kanan kiri. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan yuk. Panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, umat pilihan dengarlah Allah. panggilannya, Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. katakan dialah Raja. Dialah Raja. Tepuk tangan nih Bapak Ibu yuk. Nanti ketika ada pujian mengatakan mari kita semua, ajak samping kanan kirinya ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lambaikan tangan yuk Bapak Ibu yuk. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Tolong tandang kepala yuk Bapak Ibu yuk. Ku kan bangkit, nyatakan Tepuk tangan di atas kepala yuk Bapak Ibu yuk. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah. Mari sama-sama lambaikan tangan yuk. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Dialah Raja. Katakan dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Boleh katakan ke samping kanan kirinya, katakan yuk bangkit yuk. Yuk bangkit yuk. Yuk bangkit yuk. Yuk mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit dan biarlah roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin.
Siap menyala-nyala buat Tuhan, amin. Yuk mari sama-sama tepuk tangan yuk. Kita mau katakan pujian ini. Biarlah rohmu menyala-nyala. Boleh ikutin gerakan aku yuk Bapak Ibu yuk. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Sama-sama ya Bapak Ibu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Dengan iman katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Boleh sama-sama katakan ke kanan kirinya ya. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Dengan iman dan pasti katakan, amin. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Yuk sama-sama berlari yuk. Ada tujuan panggilan surgawi. Dengan antusias katakan, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah 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 rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengan pasti katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Coba katakan ke kanan kirinya. Ayo biar roh kita menyala ya Bu, Pak. Roh kita menyala ya Bu, Pak. Nah kalau roh kita menyala, kita pasti gak akan mudah menyerah, amin. Amin. Karena ada Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita hari-hari ini, semua tetap ada di dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Kita mau terus melakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan, kita mau lakukan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara kami tahu Engkau bekerja, Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, ku tak akan menyerah Tuhan pada keadaan apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, mari kita mau sembah Dia. Angkat tangan kita di hadapannya, bukti bahwa kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang turun tangan bekerja atas setiap kita. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, dan kami percaya Kau kan bekerja. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Kau Tuhan.
ketika kami dalam keadaan yang sulit Tuhan. Kami tahu kepada siapa kami harus berlari, kepada siapa kami harus datang Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dan kami mau katakan kami gak akan menyerah Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, karena kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan pujian ini, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya kami gak mau nyerah Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah pada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan sekali lagi, hatiku, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan punya rencana yang indah atas setiap hidup kami. Kalau kami ada di tempat ini, kami tahu betapa kami begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan begitu mengasihi kami lebih daripada apapun juga. Kami mau duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau diperbaharui hidup kami dengan rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan singkapkan kepada setiap kami. Sehingga kami betul-betul menjadi pemenang dalam setiap bagian kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk semuanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Ya, tema kita sepanjang bulan ini adalah do things to do, ya. Yang diambil dari Mazmur 143 ayat 10 dan Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8. Saya bahas dulu dari Mazmur 143 ayat 10, ya. Di sini sudah ditulis, kita akan baca sama-sama. Jelas semuanya, Bapak Ibu? Jelas, ya. Yang di belakang jelas? Puji Tuhan. Berarti nggak perlu tambah satu lagi ya? Udah disiapin soalnya nih sama Pak Tamto. Jadi gimana nih, kalau sudah cukup jelas perlu tambah lagi nggak? Kalau perlu tambah berarti kita harus cari jiwa lebih baik lagi. Amin. Supaya ruangan yang sebelah sini bisa terisi, ya, sehingga LCD atau TV LED yang ada di sini bisa memenuhi kebutuhan jemaat yang di sini. Amin. Masih ingat khotbah saya bulan lalu? Lupa. Siapa tuh tokohnya? Nathanael. Satu lagi siapa Bu sebelumnya? Filipus. Pinter. Tepuk tangan dong buat Bapak dan Ibu yang depan ini, luar biasa. Harus dicontoh, ya. Ini calon-calon pemimpin kelompok sel yang baru, ya. Gitu ya. Hafal loh yang bulan lalu disampaikan. Kenapa Nathanael? Karena dia adalah salah satu bukti nyata. Filipus ya. Kenapa Filipus? Karena dia adalah salah satu bukti nyata. Ya, orang yang mewartakan kabar baik, bahkan menjemput sahabatnya Nathanael untuk ketemu dengan Tuhan Yesus.
Nah, kita harus menjadi Filipus yang berani bergerak seperti Filipus itu, ya, bawa jiwa, datang ke tempat ini, ya. Lalu kemudian mereka bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, tema kita bulan ini adalah do things to do, ya. Mazmur 143:10 kita akan baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi Mazmur 143 ini mau menggambarkan doa dari seorang Daud yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kenapa Raja Saul begitu membenci Daud? Ya, karena Daud lebih berprestasi lah, kurang lebih seperti itu. Ya, dia jauh lebih gemilang, dia jauh lebih terkenal. Kan ada tuh rakyat bersorak-sorak, kalau Saul hanya membunuh beribu-ribu, Daud sudah membunuh berlaksa-laksa. Dulu belum dikenal yang namanya miliaran, ya, triliunan belum ada. Tapi jumlah berlaksa-laksa itu mau menggambarkan jumlah yang sangat banyak. Mungkin senilai miliaran atau triliunan, saya rasa, ya, saya nggak tahu. Tapi ini mau menggambarkan jumlah yang sangat banyak. Nah, Saul, ya, namanya juga manusia, dia merasa iri hati karena yang dipuja, karena yang disanjung, karena yang dihormati oleh rakyatnya itu adalah Daud. Itu yang menyebabkan iri hati Saul, inilah yang menyebabkan Saul ingin membunuh Daud. Nah, di dalam keterdesakan, keterpurukan dan keterhimpitan si Daud ini, dalam Mazmur 143 itu Daud melantunkan atau Daud menaikkan doa-doa permohonan. Dia minta tolong sama Tuhan supaya dia diluputkan dari kejaran-kejaran musuh itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti baca sendiri ayatnya di rumah, ya. Nah, yang menarik, nah, waktu dia minta tolong, dia berseru sama Tuhan, ada ayat itu. Ya, nih yang ada di sini. Ayatnya dibilangnya apa? Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Padahal konteksnya di situ dia lagi minta tolong. Tapi sempet-sempetnya di antara permintaan tolong itu, dia ingat bahwa dia itu adalah seorang hamba. Dia itu adalah seorang murid dan dia itu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi sedemikian dia berseru kepada Tuhan. Dia juga ingat dengan segala kerendahan hati. Dia bukan apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Karena itu dia bilang sama Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Di tengah-tengah seruan dia meminta tolong, di tengah-tengah keterhimpitan Daud ini karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Nah, sekarang saya mau jelaskan arti dari kata ajar. Ya, boleh dikeluarkan. Ajarlah aku, ya, dalam bahasa Ibrani lekah. Ya, berarti sesuatu yang dia terima. Dia mau bilang begini sama Tuhan. Nah, ini saya artikan secara pengertian pemahaman saya, ya, kurang lebih seperti ini, ya, supaya kita gampang menafsirkannya, ya. Jadi Daud mau bilang di tengah-tengah keterhimpitan dia tetap tahu bahwa dia adalah seorang hamba, bahwa dia adalah orang yang harus diajar. Dia tetap minta petunjuk kepada Tuhan. Makanya dia bilang, berilah petunjuk kepadaku supaya aku ketahui. Berilah petunjuk kepada aku supaya aku nurut sama kamu. Itulah kurang lebih. Supaya aku tahu harus kemana. Supaya aku tahu kemana jalan-jalan yang harus aku tempuh. Dia tetap minta petunjuk sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kita suka minta tolong sama Tuhan, tapi kita lupa minta petunjuknya. Betul nggak? Cuman teriak doang sama Tuhan, Tuhan, aku terhimpit bulan ini, kan? Belum bayar kontrakan, misalnya, ya. Ada tagihan yang belum saya bayar, Tuhan tolong. Tapi kita lupa, Tuhan, berikan petunjuk kepada saya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ketahui, apa yang harus saya kerjakan Tuhan, apa yang harus saya turuti Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lupa karena kita terbius dengan kata tolong, tolong, tolong sama Tuhan. Nah, arti kata yang kedua adalah
katakanlah sesuatu kepadaku. Nah kemarin saya udah bicara tuh bulan lalu mengenai satu kata yang namanya syama. Bagaimana kita belajar untuk connect, bangun hubungan dengan Tuhan, mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Di dalam kekalutannya, Daud tetap minta petunjuk dan Daud tetap membuat tenang hatinya. Kan syama itu dalam keadaan ketenangan hati gitu kan, yang kemarin saya sampaikan. Ada satu keadaan di mana hatinya tenang sehingga dia bisa connect sama Tuhan, dia bisa bicara sama Tuhan sehingga Tuhan bisa bicara kepada dia. Karena kalau hati kita gelisah, hati kita khawatir, hati kita takut, bagaimana Tuhan bisa bicara dalam hidup kita? Betul nggak? Yang ada suara-suara yang nggak jelas. Ya, ketakutan yang nggak jelas, kekhawatiran yang nggak jelas. Makanya kita harus perintahkan jiwa kita, tenanglah hai jiwaku. Itu ada di kitab Mazmur juga, betul ya? Ya. Tuhan minta kita perintahkan supaya kita tenang, supaya kita bisa duduk tenang di hadirat Tuhan, berdoa dan mendengar suara Tuhan. Di dalam kekalutan dan kehimpitan Daud, dia tetap bisa bilang sama Tuhan, katakanlah sesuatu kepadaku Tuhan. Dia tetap bisa tenang dalam hadirat Tuhan. Dia tetap bisa intim dan bersekutu dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Saya juga belajar, karena gak mudah loh. Lagi kalut, lagi pusing, kepala cekot-cekot gitu kan. Disuruh tenang. Susah. Kalau bukan roh Tuhan yang menolong kita untuk tenang, susah. Tadi pagi saya udah ngomong sama suami saya, aduh saya gak bisa nih. Saya bangun kepala saya berat. Ya, udah deh minta tolong Bapak Gembala gantikan saya. Tapi saya ingat saya udah siapin ini. Gitu loh. Ya, Tuhan izinkan saya mengalami kekalutan seperti yang dialami oleh Daud, tapi gak separah Daud. Kalau Daud kan dikejar-kejar musuh yang sedemikian banyak, pasukan loh yang ngajar Daud loh. Gak cuma satu orang loh. Saya cuma diintimidasi ya oleh perasaan lelah, oleh keadaan fisik yang lelah, dan oleh kepala yang cenut-cenut. Itu doang. Gak sebanding dengan apa yang dialami oleh Daud. Ya, tadi sampai beberapa saat sebelum saya berangkat ke sini, saya cuma bilang, aduh Tuhan saya harus tenang nih. Ya, berikan aku roh yang tenang. Ya, supaya aku bisa rileks sedikit. Ya, saya bisa merefresh kembali jiwa saya. Dan saya segar kembali setelah saya intim lagi sama Tuhan. Dan saya bisa ada di sini karena saya mau saya diam dulu dalam ketenangan Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, Daud bilang, latihlah aku. Wih, Daud kurang apa? Dia sedemikian pintar, dia sedemikian hebat dalam mengatur strategi, dalam berperang. Dia hebat dalam menghimpun rakyatnya, dia hebat sebagai seorang konselor. Betul kan? Karena ada banyak rakyat yang pada konseling sama dia kan? Semua pada berhimpun dalam gua adulamnya, mencurahkan unek-uneknya. Itu kan menggambarkan bahwa Daud adalah seorang konselor yang paling ulung. Sampai rakyat datang minta petunjuk sama Daud. Kurang apa Daud? Sedemikian dia begitu pintar, begitu berhikmat, begitu dia punya rencana dan strategi yang hebat. Tapi dia tetap merendahkan hati dan bilang sama Tuhan, Tuhan latihlah aku. Aku ini gak ada apa-apanya Tuhan. Bimbinglah aku Tuhan. Didiklah aku Tuhan. Dia tetap minta sama Tuhan dididik. Bayangkan. Dia tetap minta sama Tuhan dilatih. Ini menggambarkan kerendahan hati yang total dari seorang yang bernama Daud. Itu yang membuat dia bisa dekat banget sama Tuhan. Karena hatinya murni di hadapan Tuhan. Amin.
Kalau kita punya hati yang murni di hadapan Tuhan, kita punya kerendahan hati yang kurang lebih sama-sama Daud, ini akan membuat kita lebih mudah lagi connect sama Tuhan. Dan Tuhan lebih mudah lagi mengajari kita. Kalau kita egois, mau menang sendiri, kehendak diri sendiri, susah. Tuhan ajar kita. Nah, dalam kelas SPK, kita selalu gambarkan ada 2 ekor kerbau atau sapi. Kerbau ya kayaknya sih ya. Masih ingat gak nih pada ikut SPK? Ya. Nah, kerbau itu ada kerbau yang junior, ada kerbau yang senior. Lalu mereka dipasangkan semacam kuk. Ya, tujuannya apa? Supaya yang senior ini mengarahkan yang junior. Jadi letak untuk membajak sawahnya nggak ngaco. Kalau lurus-lurus, jangan belok-belok. Kalau nggak lucu nanti tanaman padinya melengkung-melengkung, gitu kan? Ya, jadi harus teratur, harus terarah. Itu tujuannya si kerbau senior itu, petani itu memasangkan kuk kepada sapi itu supaya yang junior itu belajar, dilatih, dididik, dibimbing sama yang senior sehingga jalannya lurus. Nah, sekarang bayangkan kalau yang juniornya baper. Gak mau, aku gak mau dinasihatin kamu, gitu kan? Aku gak mau terus ke situ, aku maunya kanan. Karena di sana ada kerbau yang kece. Saya naksir dengan kerbau tetangga sebelah kanan. Apa yang terjadi? Si kerbau junior itu akan kesakitan. Kenapa dia kesakitan? Karena dia berusaha memberontak ke kanan. Sedangkan dia harusnya lurus. Semakin dia memberontak, semakin dia ada di dalam penderitaan. Jadi itu yang dimaksud dengan ajarlah aku. Mau gak kita dibimbing? Mau gak kita dilatih? Mau gak kita dibentuk? Jangan mau-maunya sendiri. Kau lakukan kehendak sendiri, jadinya seperti si junior itu. Ya, kerbau junior itu akan semakin menderita di dalam penderitaan dia sendiri. Coba kalau dia nurut, pekerjaan selesai, tanggung jawab selesai, hasilnya juga pasti bagus, prosesnya gampang. Jadi ketika kita mau diajar sama Tuhan, kita harus punya rendah hati untuk mau dibentuk. Amin, Bapak dan Ibu. Ya, nah kemudian kita balik lagi ke ayat yang tadi sebelumnya, Elva. Ajarlah aku melakukan. Nah, kata melakukan ini, betul ya Pak Tamto ya, ini yang menjadi tema kita. Do, things to do. Melakukan. Jadi Daud gak bilang gini, ajarlah aku Tuhan supaya aku memahami kehendak-Mu. Ajarlah aku Tuhan supaya aku mengerti kehendak-Mu. Enggak loh. Ajarlah aku Tuhan supaya aku bisa memikirkan semua rencana-rencana-Mu yang indah dalam hidupku. Ajarlah aku Tuhan supaya aku bisa merenungkan kehendak-Mu. Enggak loh. Daud gak bilang itu. Tapi Daud bilang ajarlah aku melakukan. Bukan memahami, bukan merenungkan, bukan memikirkan, apalagi mengimajinasikan. Enggak. Daud minta Tuhan tuntun untuk melakukan. Keren kan? Nah, ini bagian tersulit sebagai seorang Kristen untuk kita mau belajar praktek kebenaran firman Tuhan. Karena sering kita cuma paham, mengerti. Sampai di rumah lupa. Akhirnya tidak bisa praktek. Cuma bilang Tuhan ajar aku untuk memahami, Tuhan paham. Udah paham. Pertemuan kelompok sel, paham gak yang disampaikan sama Pak Rowan? Misalnya ketika Pak Rowan sampaikan sesuatu kepada anggotanya, paham. Cuma sekedar paham. Tapi kalau gak melakukan, berarti kita belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau kita melakukan karena itu yang paling penting dari semuanya.
Kenapa? Saya bacakan di sini nggak ada ya. Ibrani 10 ayat 36. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17 sudah dikeluarkan di sini. Hanya satu jenis. Nah, ini dibilang hanya satu jenis. Hanya satu jenis orang yang akan tetap hidup selama-lamanya, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi orang yang akan hidup selamanya, orang yang akan masuk dalam kerajaan kekal, orang yang akan menerima bagian dalam keselamatan, orang yang akan bersama-sama dengan Yesus, itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Keren ya? Jadi gak cuman paham, gak cuman mengerti, gak cuman duduk di sini, tapi pulang, do things to do. Lakukan bagian yang memang Tuhan suruh kita lakukan. Sampai sini paham Bapak dan Ibu, saudara-saudari? Ya, melakukan itu, melakukan kehendak Bapa itu adalah hal yang paling terindah yang Tuhan sukai dalam kehidupan kita. Termasuk adalah datang ibadah. Itu juga bagian dari melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu perintahnya ada, jelas, rulesnya jelas. Jadi kalau sengaja kita menjauh, berarti kita sedang tidak melakukan kehendak Bapa. Makanya berjuang. Ketika tubuh lemah, berjuang. Minta kekuatan Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. Karena ini harinya saya mau ketemu sama Tuhan secara pribadi. Mau khusus ketemu di gereja, di rumah Tuhan. Di sinilah saya saya ketemu dengan para pemimpin kelompok sel saya. Saya bisa bercerita kepada dia, saya bisa bicara kepada dia setelah saya ibadah. Ini waktunya Tuhan. Kalau saya bilang hari Minggu itu hari kita di charge, benar gak Bapak Ibu? Ini hari kita di charge loh. Di charge dengan apa? Dengan firman. Kalau charge-nya full, tahan sampai seminggu depan. Kalau charge-nya gak full, ya gak bisa, paling 1 hari 2 hari. Tahu dari mana charge-nya full atau enggak? 1, melayang-layang gak pikiran kita nih ketika kita dengar firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang nonton YouTube gitu misalnya ya, matanya melotot liatin saya, tapi pikirannya jemuran, anak yang ditinggal, tetangga yang nyebelin, nanti masak apa. Ya, bagaimana kita bisa full mengerti dan memahami, itu kan kelihatan dari situ. Atau datang ke sini pikirannya melayang-layang, atau malah lakukan kegiatan yang lain ya, googling, searching, atau tidur. Udah kan? Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa? Charge-nya nggak full. Sekarang tepok sebelah kanan kirinya, pastikan hari ini charge-mu full. Ya, full. Jangan ngantuk. Makanya kalau udah tahu kita tuh punya kebiasaan ngantuk sebelum berangkat, ngapain? Ngopi. Saya nggak ini ya, nggak lagi bicara satu merek tertentu. Ya, tapi kita tahu ada minuman-minuman yang bisa menyegarkan kita, ya udah minum dulu supaya kita charge, sehingga kita betul-betul paham, mata melotot ngeliatin pembicara, telinga mendengarkan, hati terbuka, pikirannya masuk, itu baru di charge-nya full 100% baterainya. Sehingga full saat Senin sampai dengan Sabtu, ada badai apapun, rintangan apapun, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita tetap kuat karena kita full di charge oleh Tuhan. Amin. Belum lagi setiap hari dikirimin saat teduh. Udah gak perlu
mikir-mikir lagi, udah dikasih ya. Inti sarinya sama pemimpinnya, udah enak banget deh jemaat di sini. Tinggal telen ya, kayak nasi udah dilumatin dulu gitu ya. Yang keras-keras di blenderin dulu gitu ya. Sampai nggak perlu ngunyah lagi loh. Masuk mulut tinggal telen kayak bayi. Betul nggak? Udah sebegitu enaknya. Sampai saat teduh aja dilumetin dulu sama pemimpin kelompok selnya. Dirangkumin dulu. Dikasih pengertiannya dulu. Udah enak banget. Tambah full nggak charge-nya? Full. Tapi kalau nggak dibaca bisa ngedrop. Baterainya bisa turun lagi. Apalagi pas jalan ketemu orang yang nyebelin. Langsung drop lagi. Tapi kalau pagi itu kita udah di charge dengan firman Tuhan, maka itu akan full lagi. Jadi pastikan diisi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Lakukan kehendak. Nah sekarang saya mau bahas bagian yang terakhir, kehendakmu. Apa yang dimaksud dengan kehendakmu, kehendak Allah ini? Ya, nah Daud itu menyejajarkan Taurat Tuhan itu dengan kehendak Allah. Jadi dia bilang ini dalam Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi kehendak Tuhan itu adalah semua perintah Tuhan yang harus dia lakukan. Ini kata Daud. Kalau kata Paulus, boleh berikutnya dalam Roma 2 ayat 17-18 dikatakan, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi Paulus memandang ya, pengenalan akan firman Tuhan atau hukum Taurat ini sama dengan mengetahui kehendak Allah. Jadi hukum-hukum Taurat yang saya maksud di sini adalah perintah-perintah Tuhan, dan ini mencakup seluruh firman Allah yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita mau bilang kita mau melakukan kehendak Allah, berarti kita harus baca firman-Nya dan kita harus taat pada perintahnya. Amin. Itu doang intinya. Mudah nggak? Mudah. Karena nggak ada di firman Tuhan dikatakan kamu harus naik ketinggian berapa ribu meter, turun lagi pakai tangga, naik lagi ke atas. Ada nggak? Ada nggak yang susah? Ya. Kalau kita baca firman Tuhan sedemikian, Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga semua aturannya sebenarnya kalau hati kita connect sama Tuhan, itu bisa kita lakukan. Tinggal ditekan egonya, ditekan malesnya, ditekan lagi kemauan dagingnya, supaya mudah bisa berinteraksi sama Tuhan. Itu doang. Tidak ada satupun perintah Tuhan yang sulit. Semua dasarnya adalah kasih, mengasihi sesama, mengasihi Allah. Ya, ketika kita datang di tempat ini, dalam pertemuan-pertemuan ibadah ini, kita juga sedang mengasihi. Betul kan? Kita ketemu, kita bersalaman, kita bersehelo. Itu kan bukti dari kasih kita kepada sesama. Tidak ada yang sulit Bapak dan Ibu. Kalau hati kita connect sama Tuhan, melakukan kehendak Allah itu bukan hal yang sulit. Itu sangat mudah. Melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri, mudah. Karena saya mengasihi dan mencintai suami saya. Coba kalau saya kesal sama suami, saya benci sama suami saya, susah nggak? Ngomong sama dia susah. Apalagi mau melayani kebutuhan suami, betul nggak? Ya demikian juga dengan seorang istri. Seorang suami kepada istrinya. Dia mau melakukan kewajibannya sebagai seorang imam di rumah. Punya tanggung jawab sebagai seorang kepala. Bisa nggak lakukan itu? Bisa. Karena dia mengasihi istrinya. Dia mengasihi anak-anaknya. Maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu hal yang sangat mudah.
Karena sekali lagi dasarnya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu bilang saya mengasihi Tuhan tapi Bapak dan Ibu masih membenci saudara, masih membenci mertua, masih membenci orang tua, masih membenci pasangan, berarti Bapak dan Ibu belum mengasihi Allah. Itu aja, simple. Tunjukkan kasihmu kepada Allah dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Itu sudah melakukan kehendak Allah. Simple dan sangat mudah sekali. Sekarang bilang sebelah kanan kirinya, yuk mulai lakukan kehendak Allah. Saya kasih tadi ayat tadi ya. Saya ingatkan kembali 1 Yohanes 2:17. Hanya satu jenis orang yang akan tetap hidup selama-lamanya, itu orang yang melakukan kehendak Allah. Lalu saya kasih Ibrani 10 ayat 39. Ya, gimana caranya supaya kita bisa melakukan kehendak Allah? Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu hidup. Jadi Tuhan bilang perlu apa? Tekun. Tekun dalam apa? Dalam mengejar kasih, dalam praktek kasih, dalam beribadah, dalam doa pagi. Ketekunan itu menghasilkan karakter kuat, ketaatan yang kuat dalam hidup kita. Tekun aja. Apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita saat ini? Lakukan dengan tekun. Kalau kita adalah seorang ibu rumah tangga, lakukan dengan tekun tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita adalah seorang suami, lakukan dengan tekun tugas dan kewajiban kita sebagai kepala dari rumah tangga itu. Kalau kita adalah seorang anak, lakukan dengan tekun kewajibanmu untuk menghormati dan menghargai orang tuamu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Hanya itu saja. Lakukan semua perintah yang Tuhan berikan itu dengan tekun. Libatkan Tuhan. Kita balik terakhir, Mazmur 139 tadi. Boleh? Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, tanah yang rata ini dalam pengertian bahasa aslinya itu adalah jalan yang lurus, jalan kebenaran gitu. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan saya bilang tekun dan mintalah Roh Tuhan yang akan menuntun kita supaya kita tetap ada di jalan yang rata itu, jalan yang lurus itu. Jadi minta Rohnya Tuhan, karena dengan kekuatan diri kita sendiri gak akan bisa. Kita nih daging, kita lemah. Bagaimana kita bisa bilang kita mengasihi musuh kita? Kalau gak ada Tuhan yang kasih Bapa yang terus mengalir dalam hati kita, memberikan pengampunan, memberikan kasih. Betul gak? Jadi perlu Roh Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Sama seperti ilustrasi sebuah sarung tangan. Sarung tangan itu seperti kita. Tapi ketika ada tangan Tuhan di dalamnya, maka sarung tangan itu bisa mengerjakan banyak hal. Betul nggak? Sarung tangan itu bisa berguna kalau ada tangan manusia yang masuk ke dalamnya. Kita nggak bisa bilang sama sarung tangan, hai sarung tangan, bergeraklah. Ambillah piring itu untuk saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalaupun bisa kita pasti kabur. Ketakutan, ya kan ya? Berarti ini apa? Benda gaib yang bisa jalan sendiri. Bagaimana caranya supaya dia bisa mengambil piring, dia bisa mengambil gelas, dia bisa melakukan sesuatu? Harus ada tangan manusia yang masuk ke dalamnya dan dia baru bisa mengerjakan banyak hal. Amin. Nah, kita seperti sarung tangan itu. Di luar Tuhan gak bisa maksimal. Gak ada yang bisa kita kerjakan. Tapi ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, Roh Tuhan menuntun kita. Wow. Sarung tangan itu bisa mengerjakan banyak hal.
things to do. Banyak hal yang bisa dilakukan karena ada roh Tuhan yang menggerakkan. Ada Tuhan yang menuntun, kekuatan Tuhan yang menyertai. Itu keren banget Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan sombong dengan dirimu. Kamu tuh gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kamu seperti sarung tangan yang tidak berdaya, yang tidak bisa melakukan apapun kalau tangan Tuhan tidak masuk dalam sarung tangan itu. Jadi rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan bekerja dan kamu bisa melakukan kehendak Bapa dalam hidupmu sepanjang bulan ini. Dan tidak hanya sepanjang bulan ini, tapi sepanjang hidup kita. Sehingga nanti setelah selesai kehidupan kita di dunia, kita bisa mempertanggungjawabkan semua kepada Bapa di surga. Tuhan, aku sudah jadi sarung tangan yang berguna. Aku sudah melakukan kewajibanku kepada pasanganku. Aku sudah melayani orang-orang sekitarku. Aku sudah melipat tangan buat saudara-saudaraku yang belum dalam Tuhan. Aku sudah berbelas kasih membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa report pertanggungjawaban kita, lapor. Karena kita udah jadi sarung tangan yang berguna, yang mau dipakai untuk melakukan kehendak Bapa. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi do things to do. Lakukan banyak hal. Apa itu? Kehendak Bapa dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kami mau do things to do, melakukan kehendak Bapa yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan sekali lagi, kita tidak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menguatkan hati kami, tetap semangat untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk tetap terpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Kami mau dilatih, diajar, dibimbing, dinasehati, dididik
supaya kami terus melakukan setiap ajaran, setiap perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini, kuatkan hidup kami. Kami percaya dalam Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Tuhan akan kerjakan begitu banyak perkara-perkara hebat yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkat Allah terus mengalir atas setiap kami, dan kami akan menikmati kasih, anugerah Tuhan, mujizat, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah habis atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Irwan untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Yuk, mari kita berdoa. Hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diteguhkan, kami diingatkan kembali betapa penting sekali buat kami untuk terus melakukan kehendak-Nya Tuhan. Betapa kami harus selalu mencari wajah-Nya Tuhan dan terus membangun keintiman kami dengan Tuhan. Biar setiap hari dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, persekutuan kami pribadi dengan Tuhan adalah menjadi hal yang paling penting, hal yang paling utama dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi permasalahan dalam hidup kami tahu kami gak pernah berjalan sendirian. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang terus selalu menyertai kami, yang terus selalu menopang setiap langkah hidup kami. Kami memberkati buat Ibu Gembala kami, buat Bu Mari Tuhan. Biar Tuhan terus pimpin hidupnya, Tuhan terus sertai, bahkan Tuhan pakai beliau secara luar biasa, perluas kapasitasnya, bahkan Tuhan perhitungkan secara seluruh jerih lelahnya atas pelayanan ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Pak Tamto Tuhan, pemulihan kesehatan sempurna terjadi atas Pak Tamto Tuhan. Tuhan pulihkan kakinya, Tuhan pulihkan luka-lukanya yang ada Tuhan. Biar Pak Tamto boleh kembali sehat, bisa beraktivitas dengan normal tanpa ada kendala Tuhan. Kami bersyukur kami punya gembala yang luar biasa, punya gembala yang terus hidup dalam perkenanannya Tuhan, yang terus hidupi visinya Tuhan. Karenanya Tuhan, biar Tuhan pimpin tim pengembalaan kami buat Pak Tamto, buat Bu Mari, buat Esther, buat Elvina, juga buat Pongki Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan, visinya Tuhan terus pertajam atas mereka. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing, anak cucu mantu diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami juga bawa dalam doa buat seluruh leaders, seluruh pemimpin CS yang ada, bahkan seluruh jemaat kabar baik yang ada Tuhan. Biar hidup kami terus ada dalam kemenangannya Tuhan. Biar hidup kami terus dalam penyertaannya Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan terus melimpah atas kami, atas pelayanan kami di kabar baik. Kami bersyukur buat proses renovasi yang sudah semakin selesai Tuhan. Kami percaya bahwa ketika ruangan ibadah kami semakin luas, ketika ruangan ibadah kami semakin besar, maka Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini Tuhan. Kami bisa bertumbuh bersama-sama, kami bisa belajar, kami bersekutu bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami memberkati buat bangsa ini Tuhan, buat Indonesia, bahkan secara khusus buat kota Bekasi, kota tempat kami tinggal Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan limpah atas bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, keamanan, ketentraman, ketertiban limpah atas kota Bekasi Tuhan. Kami berkati buat Presiden kami Pak Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya, bahkan juga PLT dari Wali Kota Bekasi yang ada Tuhan. Biar Tuhan pimpin hikmat marifat dari Tuhan tercurah atas mereka. Ketika bangsa ini juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu Tuhan, biar kontrolnya Tuhan terkendali penuh atas bangsa ini Tuhan. Keamanan, ketertiban semua dalam kendalinya Tuhan. Dijauhkan dari segala kekacauan, dijauhkan dari segala malapetaka, tapi justru damai sejahtera Tuhan melimpah atas bangsa ini Tuhan. Kami terus bersekutu, berdoa bersama-sama juga Tuhan buat kerinduan kami untuk memiliki gedung sekolah yang baru, untuk gedung camp center yang baru Tuhan, untuk sekolah kabar baik Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan charity beberapa waktu yang lalu, tanggal 25 Mei, lalu seminar tanggal 21 Juli kemarin Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah sebuah momen ketika Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas pelayanan ini. Dan kami juga percaya bahwa bukan selesai hanya di 2 event ini Tuhan. Tapi masih ada banyak hal yang harus kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan untuk
terwujudnya visi Tuhan atas Camp Center. Karena Tuhan, kami memberkati buat setiap orang-orang yang terus bergerak bersama-sama dengan kami, para foster parents, para donatur, bahkan juga para influencer-influencer yang terus bergerak bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai hari-hari mereka, menyertai usaha pekerjaan keluarga mereka Tuhan. Saya percaya bahwa hari lepas hari ketika kami bergerak bersama dengan Tuhan, maka kami semakin dekat kepada visi Tuhan. Kami semakin dekat kepada penggenapan visi Tuhan atas Camp Center Tuhan. Memberkati buat setiap anak-anak sekolah kabar baik yang ada Tuhan. Ada 100 lebih anak yang bersekolah di sekolah kabar baik. Biar mereka boleh menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan. Anak-anak yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat di tengah keluarga mereka, di tengah lingkungan mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berani tampil beda karena mereka adalah anak-anak favoritnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di akhir ibadah ini ada berkat penyertaan Tuhan yang sempurna juga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya untuk setiap kami, semua yang bertalian darah dengan kami, semua keluarga kami, keluarga besar kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus, rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis yang ingin mendistract, yang ingin mengalih fokuskan kami dari kehendak-Mu, sehingga kami mungkin tidak lakukan kehendak-Mu. Bahkan setelah kami mengerti dan memahaminya, kami yakin dan percaya darah Yesus terus tutup bungkus kami dari segala siasat si iblis itu, sehingga kami tetap fokus pada kehendak-Mu. Dan kami bukan hanya fokus kepada kehendak-Mu untuk mengerti saja, tapi pada level kami mau melakukannya. Kami percaya juga darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Dan itu semua tidak bisa mengganggu kami, membelenggu kami, untuk kami maju terus sampai semua misi yang Kau tetapkan dalam hidup kami bisa lakukan. Toh kami tidak sendiri karena Roh Allah terus menuntun kami di jalan yang lurus itu, di jalan yang rata itu. Kami yakin dan percaya juga darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Karena kehendak-Mu bukanlah kami dibelenggu oleh segala perjanjian yang mungkin dilakukan oleh keturunan di atas kami. Kehendak-Mu atas kami adalah kami terus naik, gak pernah turun jadi kepala, gak pernah jadi ekor. Darah Yesus terus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang sakit disembuhkan. Karena Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Dan kami yakin dan percaya setiap kami semua. Kami adalah sasaran berkat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu. Karena kami buka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini Tuhan menjadi tangan yang juga melakukan dua hal. Menerima berkat-Mu, tapi juga menyalurkan berkat-Mu. Saudaraku dimanapun saudara berada, baik onsite saat ini, maupun pada saat saudara juga mengikuti dalam YouTube Kabar Baik. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang selalu menuntunmu di jalannya Tuhan. Terimalah itu. Karena itu semua sudah dimateraikan oleh dari Yesus, terus menjadi milikmu, menjadi milikku. Pagi siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.